Komunikasi dan kerjasama itu juga penting. Kenapa? Karena ketika kita komunikasi dan kerjasama dengan pasangan itu terjalin dengan baik, maka apapun tantangannya, termasuk tantangan pandemi nih ya, itu bisa dihadapin dengan baik. Bisa mengisi waktu kita kayak bioskop di rumah gitu ya. Nuansanya lebih bioskop, ya kita buat popcorn gitu kan, atau kita bisa buat nuansa rumah jadi agak sedikit berbeda, mengatur tata letak rumah yang berbeda sehingga rumah itu jadi menyenangkan. Para Kalesaran masih bersama dengan Glory Oyong dari Nakita ID yang merupakan media parenting dari Grid Network sebagai platform informasi untuk calon parents dan juga orang tua. Seru sekali perbincangan kita karena seperti flashback begitu ya, mengingat dulu waktu kita mempersiapkan persalinan, kelahiran dan lain sebagainya. Nggak kebayang tuh ketika habis kelahiran ternyata ada yang namanya baby blues. Bener banget. Ya, jadi memang secara nggak cuman barang-barang yang harus dipersiapkan gitu ya. Memang kita excited sekali pengen beli ini, baju yang ini lucu, tapi ternyata ada mental yang harus dipersiapkan juga di sana. Nah, pada kesempatan kali ini Rara juga pengen nanya nanti sama Glory begitu ya, pesan-pesannya untuk moms and dads, apa sih intinya yang harus dipersiapkan. Tapi sebelumnya kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora dulu. Terima kasih untuk Ibu Marlin Sada, untuk beberapa juga yang sudah sharing ya. Jadi ingat juga masa-masa dulu mau melahirkan, masa-masa hamil, indah ya. Kemudian juga ada Ibu Sinta ya, ini bertanya, sebenarnya lebih juga bercerita ya, karena hamil, untuk pertama kalinya hamil tapi di masa pandemi gitu ya. Jadi banyak kepikiran karena kalau keluar takut akan terkena virus COVID-19. Jadinya banyak sedih gitu dan akhirnya kebawa nih ke badan, jadinya lemes. Bagaimana cara mengatasinya nih, Glory gitu. Silakan. Wow, ini memang tantangan moms banget ya di masa pandemi itu, kita nggak bisa jalan-jalan seperti yang kita biasanya bisa lakukan gitu ya di akhir pekan. Ketika Senin sampai Jumat mungkin sudah bekerja, inginnya hari Sabtu Minggu itu bisa relax, bisa jalan-jalan. Nah, tapi moms, masa pandemi ini juga ada sisi positifnya, di mana kita mungkin bisa lebih quality time di rumah. Nah, untuk itu kita juga punya hashtag family quality loh, di mana kita bisa membangun waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga kita di rumah. Banyak ternyata hal-hal yang bisa dilakukan bersama ketika kita di rumah aja. Mulai dari hobi, mulai dari memasak, berkebun, mulai dari main games yang bukan gadget, kembali ke zaman dulu ya, ketika kita bermain mungkin bermain congklak dan Alma. board games gitu kan. Alma bener. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga masa pandemi di rumah aja ini menjadi menyenangkan. Tapi buat moms yang nanti berpikir, iya ya aku nggak bisa seperti dulu, mungkin bisa baby shower, mungkin bisa foto ketika sudah biasa 7-8 bulan itu ya, foto maternity. Dan ketika nanti sudah melahirkan nggak bisa kunjungan dong orang-orang gitu ya. Ini biasa membuat kita sedih. Tapi moms, ambil sisi positifnya, di mana masa pandemi ini membuat kita memiliki waktu yang benar-benar berharga bersama dengan inner circle kita. Quality time. Iya, quality time bersama suami kita, bersama mungkin kalau juga ini bukan anak yang pertama ya, bersama anak kita dan orang tua kita. Jadi ketika nanti moms melahirkan di masa pandemi yang biasanya nih di hari pertama udah dikunjungin tamu gitu kan, bahkan kitanya juga belum bisa bonding sama anak, menyusui dengan tenang, itu tamu udah berdatangan gitu kan. Nah, biasanya memang sebagai orang timur yang kita suka ngumpul gitu ya, suka ngobrol, itu hal yang menyenangkan, tanda perhatian orang. Tapi ketika ini masa pandemi, kita bisa manfaatkan ini untuk bonding. Karena benar-benar mam, ketika aku udah merasakan gitu ya, waktu anak pertama dan anak kedua, hari pertama itu kita kepingin banget cuma berdua aja sama bayi kadang-kadang. Benar-benar ingin menyusui dengan benar gitu ya, ingin sama bayi aja gitu, nggak di mungkin belum diganggu dulu oleh tamu-tamu dan keluarga besar gitu kan. Nah, masa pandemi ini jadi waktu yang benar-benar pas untuk kita bisa quality time, bahkan 1 bulan pertama gitu kan, karena itu jarang banget bisa kita dapatkan ketenangan itu biasanya, dan disitulah bisa kita saling bonding. Nah, di lain sisi kita juga bisa mengisi hal-hal kreatif di rumah tuh dengan ya banyak, jadi bisa berbenah gitu ya, banyak bisa kemudian menyusun dengan baik kamar nursery untuk babynya. Dan ingat moms, biasanya nih kalau orang tua awal atau yang menyambut anak pertama itu beli barang bisa banyak banget. Nah, salah satunya nih tips dari aku, jangan buru-buru dulu moms untuk membeli mungkin beberapa peralatan yang tidak dibutuhkan ketika bayi benar-benar baru lahir. Contohnya nih peralatan empasi biasanya gitu ya, terus ada lagi peralatan baju-baju yang baju-baju jalan gitu ya.
kadang-kadang nih 1 bulan awal itu kita masih menerima banyak kado kan. Nah, jadi belilah barang-barang yang benar-benar basic, yang benar-benar dasar dibutuhkan. Misalkan baju salin untuk anak, ya mungkin sekitar 1 lusin gitu atau 2 lusin jika dibutuhkan. Kemudian yang lainnya itu bisa menyusul ketika kita sudah membuka kado-kado dari para kerabat. Karena takutnya nih malah jadi double-double. Dan apalagi di masa pandemi ini kan kita nggak sering keluar ya. Jadi untuk baju jalan-jalan mungkin bisa di-keep dulu untuk dibeli di usia mungkin nanti ketika sudah benar-benar anak menerima imunisasi lengkap gitu. Nah, jadi bajunya juga bisa ditakar. Kemudian aksesorisnya bisa ditakar, uangnya bisa ditabung gitu ya. Jadi banyak persiapan yang bisa kita lakukan itu setelah nanti anak ini sudah agak lebih cukup kuat untuk bisa kita bawa keluar. Nah, bahkan sebenarnya jika tidak penting-penting banget ya jangan keluar, di rumah aja. Nah, komunikasi dan kerjasama itu juga penting. Kenapa? Karena ketika kita komunikasi dan kerjasama dengan pasangan itu terjalin dengan baik, maka apapun tantangannya, termasuk tantangan pandemi nih ya, itu bisa dihadapin dengan baik. Bisa mengisi waktu kita kayak bioskop di rumah gitu ya. Nuansanya lebih bioskop, ya kita buat popcorn gitu kan. Atau kita bisa buat nuansa rumah jadi agak sedikit berbeda, mengatur tata letak rumah yang berbeda sehingga rumah itu jadi menyenangkan. Nah, jadi itu sih kalau untuk jawab tadi ya, menjawab ya bagaimana kita merasa bisa kembali cheerful gitu ya di masa pandemi ini, karena bawaannya pasti ke tubuh, bawaannya jadi ke diri kita. Dan moms, jangan sampai pikiran negatif itu datang karena kita harus memiliki semangat dan pikiran positif ketika menjelang melahirkan loh. Jadi itu yang penting. Iya, betul sekali. Kita harus membawa energi positif ya kepada si anak nanti yang akan lahir. Dan yang pasti ternyata ada loh hikmah yang kita bisa ambil dari pandemi ini. Seperti yang sudah Glory bilang, kita justru akan mempunyai quality time yang lebih banyak dari ibu-ibu yang melahirkan sebelum pandemi gitu. Karena kita bisa benar-benar fokus belajar cara menyusui yang baik dan benar begitu ya. Dan ini kita akan terakhir nih menanyakan kepada Glory. Mungkin juga sesuai pengalaman yang sudah pernah Glory alami selama 2 kali persalinan gitu ya. Apa saja sih sebagai calon orang tua yang perlu diperhatikan, mempersiapkan segala kondisinya, tips-tipsnya, pesan-pesannya untuk moms and dad, silakan. Ya, jadi yang pasti tadi ya komunikasi dan kerjasama itu sangat penting karena sebagai orang tua kita pasti bisa berbuat salah dan bisa banyak banget berbuat salahnya ya. Jadi jangan saling menyalahkan ketika suatu kesalahan itu ada, tapi saling menutupi kesalahan gitu ya, saling mendukung gitu ya dan menjalin komunikasi dengan baik. Kenapa? Karena tentu banyak sekali hal-hal yang bisa saja tidak sesuai dengan rencana kita. Banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Nah, bisa jadi nanti ketika bayi lahir itu juga membawa stres yang berbeda lagi ketika anak nangis terus gitu ya, atau mungkin anak ada mengalami sakit gitu. Nah, ini bisa terjadi pertengkaran loh antar mom and dads gitu ya. Pastikan ingat satu hal, bahwa kelahiran anak itu adalah anugerah. Jadi anak memang adalah anugerah, tapi bukan berarti dia center of attention di dalam keluarga terus. Kenapa? Karena keluarga ini juga ada moms, ada dads gitu ya. Jadi kita harus ingat hubungan ini. Jangan apa-apa anak, pasangan akhirnya dilupakan. Nah, juga ingat moms, parenting itu bukan adalah ilmu yang saklek semalam dipelajari beres gitu ya. Parenting ini adalah ilmu yang seumur hidup kita harus never ending. Betul, jadi kita harus selalu belajar gitu ya cara kita baru nanti menghadapi anak bagaimana, kemudian membesarkan anak di era saat ini yang sudah serba digital itu berbeda tentunya gitu kan. Nah, jadi ini adalah hal yang selalu harus dipelajari dan kita juga dalam proses ini perlu terus belajar sebagai orang tua. Karena tentunya setiap tahapan nanti perkembangan anak juga punya proses yang berbeda sendiri-sendiri. Tidak mudah, namun pasti bisa. Jadi orang tua harus sepakat, karena juga orang tua yang sepakat, orang tua yang kompak, itu akan menjadi teladan bagi anaknya.